Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu pengertian dan penjelasan dari proses. Proses merupakan semua aktivasi dari CPU seperti jobs yang dieksekusi pada sistem batch maupun user program atau task pada sistem time shard. Proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan sehingga satu instruksi dieksekusi sesuai kepentingan proses. Proses bukan hanya kode program, tapi juga termasuk dari yaitu aktivitas saat ini yang merupakan nilai dari program counter. Yang kedua, isi dari register proses. Dan yang ketiga, proses start, yaitu berisi data sementara sebagai parameter subroutine. Sebuah program saja bukan adalah proses. Program adalah entiti pasif seperti file yang disimpan pada disk. Proses adalah entiti aktif mempunyai program counter yang menunjukkan ke instruksi selanjutnya. Bila proses dieksekusi, kemungkinan terjadi perubahan yang disebut stage. Stage dari proses menjadi bagian dari aktivasi yang sedang dilakukan proses. State terdiri dari new. New itu yang sering disebut dengan proses sedang dibuat. Dan yang kedua itu ada running. Running itu adalah proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Dan yang ketiga itu ada waiting. Waiting adalah proses yang sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi seperti penyelesaian input-output atau menerima sinyal. Dan yang keempat itu adalah ready. Ready merupakan proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Dan yang kelima terminate. Terminate merupakan proses selesai dieksekusi. Pada kesempatan kali ini kita membahas juga PCB. PCB berupa informasi dari proses tertentu. PCB itu adalah proses state, new, running, waiting, terminate. Di dalam PCB itu terdapat beberapa penjelasan seperti program counter, yaitu menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. CPU register, yaitu akumulator, index register, dan stack pointer. Informasi penjadwalan CPU berisi prioritas dari proses. Pointer ke antrian penjadwalan. Dan yang keempat ada informasi manajemen memori. Berisi nilai atau basis dari limit register. Dan yang kelima adalah informasi accounting. Berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan dalam beberapa jumlah job atau proses dan lain-lain. Dan yang keenam ada informasi status input-output. Berisi deretan input-output device yang dilakukan untuk proses, daftar file yang dibuka, dan lain-lain. Penjadwalan proses. Pada lingkungan multiprogramming, beberapa proses dilakukan penjadwalan untuk memaksimalkan utilitas dari CPU. Pada lingkungan timeshare, CPU sering dilakukan switch di antara proses di mana user harus berinteraksi untuk setiap program saat di running. Dan yang ketiga itu ada pada sistem uniprosesor, tidak pernah terjadi lebih dari satu proses yang di running. Bila terdapat banyak proses, sisanya harus menunggu sampai CPU bebasnya dapat dijadwal ulang, yaitu tadi bisa kita disebut dengan waiting. Yang penjelasan selanjutnya adalah scheduling queue. Secara umum, antrian penjadwalan dapat diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu job queue, yang berarti antrian berisi semua proses yang memasuki sistem. Yang kedua ada ready queue, yang berarti tempat proses-proses di memori utama yang menunggu dieksekusi. Dan yang ketiga yaitu device queue, dan yang berarti adalah deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu setiap antrian disimpan sebagai linked list. Header berisi pointer PCB pertama dan terakhir dari list. Dan penjelasan yang ketiga itu adalah proses baru mula-mula diletakkan di ready queue dan menunggu sampai dipilih untuk dieksekusi. Penjelasan yang keempat, ketika proses dialokasi CPU dan dieksekusi, terjadi suatu dari event berikut. Yang pertama, proses meminta input-output dan kemudian ditempatkan pada input-output queue. Yang kedua, proses membuat subproses baru menunggu dideterminasi. Dan yang ketiga, proses dihapus dari CPU karena diinterrupt dan dikembalikan ke ready queue. Penjelasan selanjutnya ada scheduler.
Scheduler dilibatkan untuk memilih proses dari scheduling queue yang berbeda. Secara umum terdapat 3 tipe scheduler. Yang pertama, long time scheduler atau yang sering disebut dengan job scheduler, dan yang kedua adalah short term schedulers yang sering disebut dengan CPU scheduler, dan yang ketiga adalah medium term scheduler. Penjelasan yang pertama itu tentang long term scheduler. Proses-proses pada sistem batch di spool ke master device atau yang disebut dengan disk disimpan sebagai eksekusi untuk selanjutnya. Long term scheduler digunakan untuk memilih proses dari parallel dan menyimpannya ke memori. Penjelasan kedua adalah short term scheduler. Short term scheduler digunakan untuk memilih antara proses-proses yang disiapkan eksekusi dan salah satunya dialokasikan ke CPU. Short term scheduler sering digunakan untuk memilih proses baru untuk CPU. Proses dieksekusi hanya beberapa milidetik, namun sebelum menunggu input output. Dan yang ketiga ada medium term scheduler. Beberapa OS seperti sistem time sharing membutuhkan penjadwalan level tambahan atau yang disebut dengan intermediate, yang disebut dengan medium term scheduler. Medium term scheduler memperkenalkan konsep swapping proses, pergantian proses. Proses di swap out dan di swap in pada medium term scheduler. Dan penjelasan terakhir ada konteks atau yang sering disebut dengan switch. Switching CPU ke proses lain membutuhkan penyimpanan state dari proses yang lama dan mengambil state untuk proses yang baru. Pekerjaan ini disebut dengan context switch atau yang sering bahasa umumnya disebut dengan pergantian. Context switch merupakan waktu tambahan di luar sistem karena sistem tidak berguna selama switching. Biasanya kecepatan berkisar antara 1 sampai dengan 1000 milisecond, tergantung dukungan host per word, kecepatan memori, jumlah register yang harus di-copy, dan lain-lain. Context switch berisi perubahan pointer ke register set pada saat ini. Jika terdapat proses aktif yang lebih banyak dibandingkan register set, sistem mengcopy data register ke dan dari memori. Semakin banyak kompleks suatu OS, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan selama context switch. Dan tidak lupanya kita harus mengingat operasi pada proses. OS atau yang disebut operasi pada proses menyediakan mekanisme untuk membuat atau yang disebut dengan create dan menghentikan atau yang disebut dengan terminate proses, karena proses pada sistem dapat dieksekusi secara konkuen dan harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Saya Lester Gamaliel, NPM 2205, mengucapkan terima kasih. Shalom.